Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para murid hanya bisa menatap keduanya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kultivator terkuat di tim memiliki hak untuk memilih pada uji coba pertama. Budidaya mereka juga menentukan ranah tim. Misalnya, sebuah tim yang ingin menantang duo tersebut juga harus berada pada level yang sama, artinya mereka setidaknya harus memiliki seseorang yang berada pada level samadi. Sayangnya, Gong Qianyu adalah satu-satunya di dunia ini di antara generasi muda Divine Black. Itu berarti keduanya tidak perlu berdiskusi. Mereka saja bisa terus maju dan menjadi orang pertama yang melewati uji coba pertama. Ini jelas menguntungkan bagi Li Qiye, menang tanpa perlu melakukan apapun. Sangat tidak tahu malu, menatap menghina langsung menyampaikannya. Di mata mereka, dia hanya mengandalkan Gong Qianyu untuk melewati ini. Para tetua dan Zhang Yue saling bertukar pandang. Beberapa orang tersenyum kecut karena ini baik-baik saja, tidak ada aturan yang melarang seorang lemah yang kuat untuk bekerja sama dengan yang lemah. Kenyataannya, hal ini justru didorong. Sekte tersebut ingin membiarkan murid-murid yang kuat memimpin rekan-rekan mereka yang lebih lemah. Tentu saja, ini hanya terjadi ketika budidaya mereka relatif dekat. Yang benar-benar kuat tidak mau bekerja sama dengan yang lemah. Siapa yang ingin seseorang berlarut-larut dalam ujian penting? Itu akan mempengaruhi potensi pertarungan grup. Tidak menyukainya, ayo lawan kami. Li Qiye berkata dengan santai sambil berdiri bahu-membahu dengan Qianyu. Dia dengan malas bersandar di bahu Qianyu, sangat mesra di dekatnya. Dia mendorongnya menjauh tetapi dia langsung membalasnya seolah-olah memang begitulah seharusnya. Dia benar-benar terlihat seperti orang malang yang sedang menikmati momen kesuksesan, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Para penonton menganggap ini semakin sulit dan memuakkan. Pria sejati mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Huang Ning tidak tahan dan berkata dengan dingin. Benar, ini tidak adil. Dia sendiri tidak lulus konferensi. Liu Wenyong juga memprotes, pandangannya menampilkan kemarahan. Tatapan seperti ini bisa dilihat pada hampir semua pelamarnya. Mereka mengira dia memanfaatkannya. Mereka ingin melakukan hal yang sama tetapi tidak bisa. Faktanya, hanya berbicara dengannya atau melirik sekilas saja sudah cukup untuk membuat hati mereka berdebar bahagia. Untuk berdiri sedekat ini dengannya, mereka bahkan tidak berani memimpikannya hal seperti itu. Tapi mereka pasti akan menikmatinya. Sekarang, Li Qiye menekan bahunya seolah-olah dia kekurangan energi karena lupa sarapan, hampir sepenuhnya bersandar padanya. Bajingan, bajingan tak tahu malu. Kata-kata ini terlintas di benak para penonton pria. Huang Ning menatap bahu mereka yang saling bersentuhan dan memiliki keinginan untuk memenggal bahu Li Qiye. Beberapa orang tidak yakin dengan kehebatan kami, apa yang harus kami lakukan? Li Qiye bertanya, mereka tidak yakin padamu. Dia belum pernah melihat pria yang begitu berani dan tidak tahu malu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah dia sebaiknya mengusirnya dari tangga. Bukankah kamu bilang ingin menghajar mereka? Lakukanlah. Dia pergi. Saya seharusnya. Li Qiye menyentuh hidungnya lalu menatap murid-murid di bawah. Baiklah, semuanya bersatu, saya hanya akan menggunakan satu tangan. Mereka menyorotinya tetapi tidak bisa muncul. Yang terkuat di antara mereka saat ini adalah Huang Ning yang berada di alam manifestasi. Ini berarti grup tidak memenuhi syarat untuk menantang keduanya. Turun ke sini jika kamu berani. Aku akan mencabut gigimu jika tim kita memenuhi syarat untuk bertarung, kata Liu Wenyong. Oh begitu, saya akan turun dan mencari waktu lain. Li Qiye tersenyum acuh tak acuh. Para tetua yang tidak tahu harus berkata apa. Pria itu hanya melakukan apapun yang dia inginkan tanpa mempedulikan apapun. Jika seseorang ingin membuat waktu sementara bersamamu, maka itu diperbolehkan. Para tetua berbicara sebentar sebelum memberikan izin. Mereka penasaran tentang dia karena dia telah mencapai 13 bagian sebelumnya. Bagus, siapa yang mau menjadi rekan setimku? Li Qiye tersenyum. Para murid saling bertukar pandang, tidak ada yang mau bekerja sama dengan pria yang mereka anggap tidak berguna. Kamu meminta izin tanpa perlindungan kakak senior Qianyu. Kata seorang pria, dia akan kalah dalam satu gerakan,
saat dia akan berhenti sombong. Yang lain menambahkan, sepertinya kamu tidak terlalu populer, canda Qianyu. Tidak perlu menjadi populer saat aku tak terkalahkan, orang lain hanya perlu berlutut di hadapanku. Li Qiye mendengus. Dia tidak mengharapkan tanggapan ini dan memperhatikan. Kata-kata ini memberikan ilusi bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan, bukan orang yang malas dan brengsek. Ilusi ini hanya berlangsung sepersekian detik sebelum ia menjadi normal kembali. Anak-anak desa bersedia bekerja sama dengannya. Sayangnya, dia tidak membiarkan mereka karena mereka punya kekuasaan sendiri. Dia ingin mereka mandiri. Bagaimana denganku, Tuan Muda? Seorang murid akhirnya maju ke depan dan bertanya dengan tenang. Tidak lain adalah Lu Daowei. Dia telah bekerja sama dengan teman-temannya sebelumnya tetapi bersedia berubah demi Li Qiye. Orang idiot yang mencoba mempelajari tortoise fish. Seseorang seperti dia, burung-burung yang berbulu sama berkumpul bersama, tahukah kamu? Seorang idiot dan sampah, pasangan yang sempurna. Yang lain mencibir. Bagus, sepertinya kamu memiliki potensi paling besar dalam Divine Black. Kemarilah, kami akan menjadi tim sementara. Li Qiye tersenyum. Daowei tersenyum canggung dan berjalan mendekat. Dia ingin membantu Li Qiye tetapi sepertinya dia telah menjadi musuh semua orang sekarang. Sudah terlambat untuk menyesal. Kamu duluan, bersiaplah untuk kehilangan gigimu. Li Qiye menunjuk ke arah Liu Wenyong. Ekspresi Wenyong menjadi tidak sedap dipandang. Dia sudah lama bergabung dengan sekte tersebut sehingga dia memiliki senioritas yang lebih tinggi dari Gong Qianyu. Tingkat pengolahannya juga tidak buruk, jadi bagaimana mungkin Li Qiye ini berani tidak memberikan wajahnya di depan umum? Bolehkah? Dia bertanya pada para tetua. Ya. Tetua itu berdiskusi sebentar sebelum memberikan izin. Ini adalah pertarungan yang mustahil. Li Qiye sedang mencari kematian dan menantang seseorang yang jauh lebih kuat. Penambahan Lu Daowei tidak masalah. Saya sendiri saja sudah cukup, tidak perlu waktu. Jangan salahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri karena ingin bunuh diri. Wenyong menaiki tangga dan dengan agresif menatap Li Qiye. Mendorong kita melakukan ini. Daowei menjadi takut karena budidayanya jauh lebih lemah. Semua orang mengira keduanya tidak punya peluang melawan Wenyong. Tentu saja, tinju kura-kuramu cukup untuk mengalahkannya. Li Qiye tersenyum. Benar, tinju kura-kura bisa melakukan ini. Daowei tergagap. Dia ingin menggunakan hukum prestasi yang lain, tetapi Li Qiye mengemukakan teknik tinju. Hal ini membuatnya semakin tidak percaya diri. Aku tidak akan berbohong padamu, lanjutkan. Li Qiye tersenyum. Dia merasa seolah-olah dia sedang dimanfaatkan oleh Li Qiye tetapi dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Dia tidak punya pilihan selain melakukan pose tinju. Ayo, bersiaplah untuk kehilangan gigimu. Li Qiye memberitahu Wenyong. Kemarahan Wenyong membumbung tinggi setelah melihat pose Daowei. Dia berada di alam Valet Marquis Corpus, beraninya orang ini mencoba mengalahkannya dengan teknik jelek ini. Mereka pasti sengaja mencoba mempermalukannya. Aku tidak meremehkanmu. Daowei segera berkata, ini gila, mencoba mengalahkan kakak senior Liu dengan ini. Banyak murid mulai tertawa. Dia sudah selesai. Ini terlalu menghina, Wenyong tidak akan menahan diri. Seorang teman Wenyong hadir. Sebagian besar penonton tahu bahwa Liu Wenyong sangat marah setelah mendengarkannya. Bocah ini sudah mati, sayang sekali, dia bahkan menyeret kehidupan lain bersamanya. Salah satu penonton menyombongkan diri. Orang itu yang bertanya, hanya orang bodoh yang mau mendekati ini dengan sampah ini. Yang lain berkata dengan nada meremehkan. Hanya sedikit yang merasa kasihan pada Lu Daowei karena mereka mengira dia sedang mencari kematian karena bergabung dengan Li Qiye. Mulai, seorang tetua berteriak, tolong beri saya petunjuk, kakak senior. Daowei tidak punya pilihan selain menutup matanya dan melakukannya setelah bekerja sama dengan Li Qiye. Dia percaya bahwa dia akan mendapat pukulan yang buruk. Bodoh. Wenyong meraung dan memancarkan energi ungu. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Energi ini meletus 3 kali lipat. Setiap orang bisa merasakan kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Valet Marquis Corpus level ini akan membuat seseorang menjadi pembohong dan meningkatkan potensi pertempuran mereka 3 kali lipat tanpa efek samping apapun nantinya. Banyak yang merasakan tekanan setelah letusan ini dan terhuyung mundur. Alam ini cukup kuat di sekte ini.
Apalagi Zanhu yang lahir dengan sendok emas hanya satu tingkat lebih tinggi di kapal penakluk. Dengan demikian, siapapun di dunia korpus ini bisa dianggap cemerlang. Dia berubah. Beberapa orang tidak menyangka hal ini terjadi karena itu berarti Wonyong tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pria itu sudah selesai. Beberapa orang mencibir. Mereka sudah bisa melihat nasib buruk Li Qiye dan Dao Wei, yang direduksi menjadi pasta daging. Pergilah, tunjukkan padanya apa yang kamu punya. Li Qiye tersenyum dan mendorong bahu Dao Wei. Dao Wei tanpa sadar menekan ke depan, gerakan pertama tinju kura-kura. Itu tampak seperti dorongan lambat tanpa kekuatan apapun. Wow, kuat sekali. Banyak murid mulai tertawa. Pukulan lambat dan lemah seperti itu tidak akan menimbulkan kerusakan apapun pada seseorang yang masih berdiri. Ya, pukulan ini benar-benar dapat menentukan hasil pertarungan, menjamin kekalahan bagi penggunanya. Lebih banyak dadu moh. Para tetua sendiri terkejut melihat hal ini. Itu mungkin tidak bisa mengenai anak berusia 3 tahun, apalagi seseorang di alam korpus. Aku akan menghancurkanmu. Wonyong menganggap ini sebagai permulaan dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah keduanya. Sementara itu, Dao Wei bertanya. Dia tiba-tiba mendapat ilusi bahwa dia menyatu dengan langit dan sementara bumi di sekelilingnya bergerak maju. Dia benar-benar melupakan lawannya. Ia menjadi satu-satunya keberadaan di dunia. Segudang Dao menyatu ke dalam dirinya dan membiarkan kekuatan mereka. Pukulannya masih selambat biasanya tetapi dia telah memasuki kondisi zen. Pergerakan keseharian mulai melambatnya ritme duniawi. Ia mengitari telapak tangan Wonyong dengan cara yang alami, dengan mudah mengatasi kekurangannya. Kecepatan dan lintasannya tetap sama. Dao Wei menganggap semuanya nyata seperti mimpi. Tiba-tiba, para tetua dan Zhang Yue juga merasakan momentum di area tersebut hilang setengah detak. Fenomena ini sangat halus. Mereka hanya menyadarinya dalam sekejap. Mata karena menghancurkan mereka yang kuat. Murid biasa tidak merasakan apapun. Mereka masih belum sempat memahaminya sebelum terjadi ledakan keras. Ledakan. Dao Wei berhasil meninju pipi Wonyong dan membuatnya terbang. Brengsek, mengucur bersamaan dengan darah gigi patah yang membuat semua orang takjub. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak dapat diatasi. Wonyong seharusnya mampu menghancurkan Li Qiye dan Dao Wei hingga berkeping-keping. Sayangnya, dia baru saja kalah dari Tortoise Fish. Mustahil. Seorang tetua berdiri dan berteriak. Bam! Wonyong jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Jika pukulan dan kejatuhan itu tidak membuatnya pingsan, dia akan tetap membayangkan pura pingsan. Kalah dari Tortoise Fish terlalu berlebihan. Dia tidak akan bisa berjalan-jalan dengan kepala tegak di sekte itu lagi. Butuh beberapa saat untuk membuat kejutan yang mengejutkan untuk menenangkan diri. Mereka menatap Wonyong dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini tidak masuk akal. Beberapa dari mereka mengeluh. Tidak banyak di antara mereka yang sebenarnya lebih kuat darinya. Mengalahkannya bukanlah tugas yang mudah, apalagi dengan Tortoise Fish. Ini tampak seperti mimpi tetapi mereka semua menyaksikannya secara langsung. Apa yang dia lakukan? Seorang tetua melirik ke arah Lu Dao Wei lalu fokus pada Li Qiye. Perubahan ritme terjadi terlalu cepat sehingga para tetua dan Zhang Yue tidak memiliki kesimpulan pasti. Seorang tetua bahkan melirik ke arah Gong Qianyu, berpikir bahwa dia pasti terlibat. Kondisi Huang Ning dan Zhan Hu tidak lebih baik. Mereka tidak mempunyai ide yang sama seperti yang lainnya. Keduanya berbalik ke arah Gong Qianyu. Hanya ada satu kemungkinan logistik keterlibatannya. Itulah satu-satunya cara agar Wonyong kalah. Namun, mengapa seorang jenius seperti dia memutuskan untuk membantu orang tidak berguna seperti Li Qiye? Faktanya, Dao Wei sendiri mengalami kebingungan yang sama karena dia paling mengetahui kekuatannya sendiri. Dia mulai menatap tangannya dan tidak yakin apakah dialah yang merontokkan gigi Wonyong. Dia melirik kembali ke arah Li Qiye, berpikir bahwa itu pasti ada izin dengan dorongan Li Qiye. Itu membawa ke domain unik. Semuanya bagus, gerakannya juga presisi. Jangan ragu lagi lain kali karena musuh tidak akan ragu mengambil nyawamu. Li Qiye mendengus. Satu-satunya orang di sini yang memiliki gagasan yang jelas adalah Gong Qianyu karena dia paling dekat dengan Li Qiye. Dia tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Dao Wei, Li Qiye adalah pelakunya. Dia dengan jelas melihat Li Qiye menyentuh Dao Wei sebelum pukulannya.
Pergerakan dan transformasi teknik tinju tampak baik-baik saja. Ia mematahkan kesalahan serangan telapak tangan Wonyong dan mengenai pipi Wonyong. Di satu sisi, ini dapat diartikan sebagai mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sihir. Ini pasti mungkin dilakukan oleh para kuatir yang kuat. Master sejati dapat menggunakan teknik paling sederhana dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Qianyu mengetahui hal ini. Tapi Dao Wei seharusnya tidak mampu menimbulkan kerusakan sebesar itu melalui akurasinya. Wonyong berada di alam korpus. Dao Wei seharusnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus penghalang energi ungu. Oleh karena itu, Qianyu tahu bahwa inti masalahnya adalah kekuatan pukulannya, bukan pukulan itu sendiri. Ia berhasil menembus penghalang bawaan Wonyong, sesuatu yang mustahil bagi Dao Wei. Oleh karena itu, dia menatap Li Qiye dan berpikir bahwa dia pasti lebih kuat dari Valet Marquis Corpus. Matanya berbinar, ingin mencari tahu. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah seorang yang pandai kulit besi. Dia percaya bahwa dia benar. Kulit besi memang merupakan wilayah budidayanya saat ini, yang membuat semuanya semakin membingungkan. Bagaimana kulit besi bisa menembus garis pertahanan Wonyong? Dia tidak punya penjelasan atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, banyak murid dan bahkan para tetua yang ringkasannya. Mengapa kakak senior Qianyu sangat menyukai Li Qiye ini? Seorang pria memeluknya. Kasihan, dia tidak akan bisa menemukan semua giginya. Yang lain berkata sejak Wonyong dibawa pergi. Bagus, kamu lulus uji coba. Li Qiye tertawa dan menamparkan bahu Dao Wei. Dao Wei masih tidak bisa menerima ini dan menatap para tetua. Ya, 20 poin. Para tetua harus menerima hal ini, tidak peduli bagaimana hal itu terjadi, keduanya benar-benar mengalahkan Wonyong. Terima kasih, Tuan Muda. Dao Wei membungkuk ke arah Li Qiye dan kembali ke tim aslinya meskipun sekarang memiliki 20 poin. Qianyu memantulkannya sebelum menaiki tangga karena tuduhan diam-diam mereka. Oke, luangkan waktumu untuk bertarung, kami akan menunggu di atas sana. Li Qiye tersenyum dan melambai ke arah murid-muridnya, tampak seperti penjilat yang disukai. Dia kemudian menaiki tangga. Penonton hanya bisa menyaksikan mereka berdua pergi. Qianyu menemukan tempat yang teduh dan sejuk untuk duduk, melingkarkan tangan di lutut dengan rambut tergerai, terlihat semenarik mungkin. Li Qiye duduk di sana tanpa ragu-ragu dan bersandar padanya untuk tidur. Dia menjadi kesal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang brengsek itu, memanfaatkannya di depan umum tanpa mempedulikan siapapun. Dia mencoba mendorongnya tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Kamu ingin mati, matanya cukup dingin untuk membunuh. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah pembantuku. Tanggung jawabmu adalah menjagaku dengan baik. Li Qiye menjawab, sejak kapan aku menjadi pelayanmu? Dia ingin mencapai wajahnya. Kamu sudah lupa mempertaruhkan kita. Kamu akan menjadi pelayanku ketika kamu kalah tapi jangan khawatir, aku tidak akan menganiaya kamu. Li Qiye menjawab, tunggu sampai kamu menang dulu. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa lagi tidak tahu malu. Semuanya sama saja, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk melawanku. Li Qiye menjawab dengan santai sebelum menyandarkan tubuhnya ke tubuhnya untuk mencari posisi tidur yang nyaman. Kamu benar-benar percaya diri melawanku. Dia belum pernah mengalami ini sebelumnya, menjadi jenius tertinggi dari Divine Black. Bagaimana seorang ahli kulit besi bisa mengalahkannya? Sayangnya, dia sudah tertidur. Hanya helaan napasnya saja yang terdengar. Dia hampir muntah darah karena marah. Dia adalah pria pertama yang tidur sambil bersandar padanya. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan sangat terang-terangan seolah-olah dia benar-benar pembantunya. Ditambah lagi, dialah orang pertama yang melihat tubuhnya. Semakin dia melamar, dia menjadi semakin marah. Dia mempunyai keinginan untuk menghentikannya sekarang. Murid-murid di bawah juga melihat semua ini, berharap Qianyu akan menendangnya dari tangga atau langsung membunuh. Namun, keduanya duduk di bawah naungan, tampak seperti dua kekasih. Hal ini membuat penonton bersemangat karena marah. Beraninya dia memanfaatkan dewi mereka. Dia pantas mendapatkan lebih dari kematian. Salah satu murid laki-laki benar-benar terganggu oleh hal ini dan dikirim terbang oleh lawannya. Dia tidak hanya kalah dalam pertarungan tetapi juga 20 poin. Parahnya, kekasih dalam mimpinya dirayu oleh orang lain. Banyak orang yang memiliki rasa permusuhan yang sama terhadap Li Qiye namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa.
Ledakan. Huang Ning dan mengalahkan lawan mereka dalam waktu singkat dan menaiki tangga. Dia melihat Li Qiye tidur sambil bersandar di Qianyu dan menjadi sangat marah. Adik junior, kenapa kamu menoleransi bajingan ini? Huang Ning menunggu izinnya untuk mengusir Li Qiye. Pada titik ini, banyak yang telah menang dan naik tangga. Mereka menjadi iri dengan Li Qiye dan iri karena dia memanfaatkan Qianyu. Mereka akan senang berada dalam suatu permasalahan. Kehilangan umur 1000 tahun sebaliknya bukanlah masalah. Mereka akan melompat ke dalam kuali yang mendidih untuk mendapatkan cintanya. Oleh karena itu, mereka mengangguk setuju dengan Huang Ning sambil menatap Li Qiye. Dia lelah. Qianyu berkata sambil melihat ke arah Li Qiye. Huang Ning melihat bahwa matanya tampak berbeda saat melihat Li Qiye. Dia tidak terlalu jelas dan berharap dia terlalu berbohong. Pria seperti Li Qiye tidak layak untuk Qianyu. Dia hanya terdiam dengan baik. Dia bahkan tidak melakukan apapun, bagaimana dia bisa lelah. Tidak ada kemungkinan dia bisa melewati uji coba kedua, kata Huang Ning yang kesal. Ya, kakak senior adalah satu-satunya alasan mengapa dia berhasil lolos ke sidang kedua. Yang lain ikut-ikutan. Dia adalah duri di sisi mereka dan sumber kejengkelan. Mereka ingin memukulnya agar Qianyu tidak menyukainya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil dengan tinju kura-kuranya. Dia akan jatuh tepat setelah gong berikutnya. Yang lain mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan Li Qiye. Li Qiye yang tertidur sepertinya tidak mendengar kata pun dari para pengejeknya. Gong Qianyu juga duduk di sana dengan ekspresi dingin, tidak memikirkan yang lainnya. Hal ini membuat mereka menjadi canggung karena dia sendiri sepertinya tidak mempermasalahkannya. Mereka hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan ikut campur. Huang Ning akhirnya merengut dan semakin ingin membunuh Li Qiye. Yang lain juga mencetak tidak ramah tetapi tidak ada yang bergerak di hadapan Qianyu. Gemuruh. Suara pertempuran bergemuruh di bawah seperti genderang perang, cukup melukai telinga pendengarnya. Bahkan langkahnya sedikit gemetar. Setiap orang menjadi tertarik dengan pertarungan tertentu antara dua kelompok. Kedua belah pihak memiliki puluhan orang namun masih relatif lemah, terdiri dari anggota baru di Jadeber. Anak-anak dari desa Liu adalah satu kelompok sedangkan yang lainnya adalah anggota baru tanpa dukungan apapun. Mereka bergabung bersama untuk uji coba pertama. Anak-anak Liu bertarung dengan tertib, kerja sama tim yang hebat, dan hampir tidak ada kekacauan. Mereka masih muda namun memiliki pengalaman sebagai jenderal. Memiliki terlalu banyak anggota mungkin menyulitkan untuk mengatur semuanya dengan sempurna. Namun, mereka berhasil melakukannya tanpa ada celah yang terlihat. Ini berkat fakta bahwa mereka tumbuh bersama dan diajar oleh Fu Yu dan Li Qiye. Yang terakhir ingin mendidik mereka menjadi tim yang kuat. Biasanya, mereka tidak terlalu luar biasa, hanya di atas rata-rata. Saat ini, pertarungan sebagai sebuah tim memungkinkan mereka menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Para tetua dan Zhang Yue mengangguk setuju, terkesan dengan tim kerja anak-anak. Faktanya, anak-anak bekerja sama lebih baik dibandingkan kelompok lain sejauh ini. Mereka menyadari bahwa dengan pukulan yang lebih kuat, kelompok ini mungkin menjadi tim sekte terkuat. Beberapa tetua ingin merekrut semua anak ke puncaknya. Sayangnya, mereka bertanya-tanya dan mengetahui bahwa 8 Zhang telah mengambil inisiatif. Sayang sekali, pikir mereka. Zhang Yue memikirkan hal yang sama. Jika dia tahu bahwa anak-anak ini akan menjadi rekan satu tim yang luar biasa satu sama lain, dia akan mengambil inisiatif dan membuat mereka tetap tinggal di Jadeber. Sayangnya, Raja Gunung itu memilih lebih maju darinya. Gemuruh. Anak-anak itu tampak seperti kura-kura ketika energi kekacauan mereka yang sebenarnya menumpuk satu sama lain, membentuk selubung perlindungan. Namun mereka membiarkan musuh menyerang mereka saat berada di dalam. Lawannya sangat kontras karena mereka hanya bekerja sama untuk uji coba ini, tidak ada waktu kerja untuk dibicarakan. Satu-satunya hal yang mereka miliki adalah keunggulan angka. 70 hingga 80 anggota menyerang satu demi satu dengan senjata yang berbeda. Mereka menghancurkan dan menusuk cangkangnya, mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berubah menjadi merah dalam prosesnya. Sayangnya, garis pertahanan ini tidak dapat ditembus. Ini masih tinju kura-kura. Para penonton tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan sebenarnya dari teknik ini. Para tetua dan Zhang Yue berbagi keheranan yang sama. Mereka belum pernah mempelajari teknik ini sebelumnya karena,
sejujurnya, mereka juga meremehkannya. Mereka berpikir bahwa terlalu banyak manfaat hukum yang tersedia di sekte tersebut. Yang acak saja masih lebih baik daripada Tortoise Fish. Namun, pihak yang menyerang telah menggali hukum prestasi yang berbeda. Beberapa bahkan memiliki akses ke tingkat tinggi. Ini tidak menjadi masalah yang sama sekali saat ini. Anak-anak yang bersembunyi di dalam cangkang tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mempertahankannya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka telah menolak hukum manfaat ini hanya untuk merasa takjub dengan keefektifannya saat ini. Ingatlah bahwa ketika anak-anak sendirian, mereka tidak akan efektif. Banyak lapisan yang ditumpuk dan memperkuat kekuatan lebih dari 10 kali lipat. Puluhan penyerang menjadi lelah setelah beberapa gelombang serangan. Energi kekacauan mereka sebenarnya bertahan angsur-abis, begitu pula semangat mereka. Akibatnya serangan mereka menjadi lemah dan ceroboh. Sekarang, anak-anak dari Liu tiba-tiba berteriak ketika lawan mereka kesulitan bernapas. Mereka meninju secara bersamaan. Setiap kepalan tangan meninggalkan banyak gambar dan mulai menumpuk satu sama lain. Ini mirip dengan pembuatan cangkang perlindungan. Setelah cukup banyak tumpukan dan energi kekacauan yang sebenarnya terjadi, tornado muncul. Ledakan, kesebukan pukulan dalam bentuk tornado ini melaju ke depan. Lawan yang terkejut mencoba memblokir atau melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Semuanya dikirim terbang. Mereka jatuh ke tanah dan mulai melihat bintang sebelum kehilangan kesadaran. Para senior di atas tidak dapat mempercayainya dan bangkit berdiri. Kekuatannya sekarang jauh melebihi tingkat kerusakan anak-anak saat ini. Ini jauh melampaui batas satu wilayah sehingga mereka dengan mudah mengalahkan lawannya. Apakah ini benar-benar tinju kura-kura? Seorang penatua, ya, jangan salah lagi. Yang tertua dan paling berpengalaman mengangguk dengan ekspresi serius. Kekuatan ini jauh di atas hukum prestasi kuning tingkat tinggi. Penatua lain menganggap hal ini tidak dapat dijelaskan. Jadi itu salah satu cara untuk menggunakannya, akulah yang buta. Zhang Yue mengakuinya. Dia dengan keras melawan Li Qiye yang mengajarkan teknik tinju ini kepada anak-anak di masa lalu, berpikir bahwa dia menghancurkan masa depan mereka. Namun, anak-anak ini berhasil mengalahkan begitu banyak musuh. Mungkin hukum kelayakan lainnya tidak akan memberikan hasil terbaik ini. Sementara itu, penonton menjadi ternganga. Mereka mengolok-olok Li Qiye dan Tortoise Fish. Saat ini, perkembangan ini baru saja menamparkan wajah mereka. Faktanya, beberapa pejuang yang kalah juga mengolok-olok anak-anak Liu. Mereka kini benar-benar dikalahkan dan menjadi sangat malu. Merit Law yang mereka banggakan tidak mempunyai peluang melawan teknik tinju ini. Anak-anak telah berhasil membuktikan kehebatan tinju kura-kura dan menunjukkan bahwa mereka tepat dalam memetiknya. Itulah tinju kura-kura yang asli. Lu Daowei menjadi emosional dan bangga akan hal ini. Dia telah mengalahkan Liu Wenyong beberapa waktu lalu tapi itu karena kemampuan Li Qiye, bukan dia. Setidaknya dia tahu sebanyak itu. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun, anak-anak sebenarnya melakukan semuanya sendiri. Meskipun mereka tidak mencabut gigi rekan-rekan muridnya, ini masih cukup dekat. Daowei benar-benar fokus mempelajari teknik ini tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya dalam pertempuran. Kini, dia akhirnya melihat potensi sebenarnya. Zanhu yang menaiki tangga memasang ekspresi jelek. Dia pergi untuk menghentikan Li Qiye dan bahkan mengolok-olok pria itu karena melakukan hal tersebut. Jadi, rasa malunya berlipat ganda padanya. Sayang sekali tidak ada cara untuk menarik kembali kata-kata itu. Mengenai Gong Qianyu, dia juga terkejut dengan keefektifan prestasi hukum yang tidak populer. Tuan muda, kami berhasil. Kami berhasil menampilkan Tortoise Fish. Anak-anak menaiki tangga dan berteriak kegirangan. Kerasnya suara mereka membangunkan Li Qiye. Dia membuka matanya lalu menguap dan menggeliat, sudah berakhir. Hampir. Qianyu menyorotinya. Kami menang, Tuan muda. Anak-anak dengan laporan yang gembira. Menang itu bagus, tapi kalian semua harus berlatih keras dan menghancurkan musuh lebih banyak, lain kali patahkan gigi. Li Qiye dengan malas mengangguk pada mereka. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimana mereka yang dibor olehnya bisa lebih rendah dari yang lain? Ayo pergi. Dia memberitahu mereka. Anak-anak yang bertanggung jawab atas kereta itu dengan senang hati membawa hati menaiki tangga. Kejar sekarang kecuali kamu ingin tinggal di sini. Li Qiye melambai pada Gong Qianyu.
Dia menyorotinya sebelum benar-benar mengikuti kelompok itu. Mereka menaiki tangga menuju sidang kedua. Faktanya, konferensi ini sudah sangat dekat namun Li Qiye masih ingin dibawa ke atas hanya beberapa langkah. Semua orang menyukainya karena kemalasannya. Namun mereka mengakui bahwa dia pantas mendapatkan perlakuan ini dari anak-anaknya karena dia mengajari mereka sesuatu yang sangat ajaib. Sungguh luar biasa, seorang penatua memuji. Ada sesuatu tentang Li Qiye ini. Yang lain berkomentar, Zhang Yue telah mengamati Li Qiye sejak kedatangannya. Namun, dia masih belum tahu apa-apa tentang pria itu. Hah! Huang Ning kesal melihat Qianyu berjalan bersama Li Qiye menaiki tangga. Sepertinya dia punya peluang. Kakak senior Qianyu memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Zanhu menyampaikan dan memberitahu Huang Ning. Jika itu terjadi, itu juga bukan hal yang baik untuk Furious Tiger Peak-mu. Huang Ning berkata dengan dingin. Kalau begitu kita berada di pihak yang sama, kan? Saya ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan, bukan? Zanhu tidak menjadi marah. Mereka adalah lawan yang seimbang dan telah bertarung baik secara terbuka maupun dalam bayang-bayang. Ini bukanlah perseteruan yang mematikan atau apapun dan mereka masih mempertahankan kesopanan tertentu di antara mereka. Namun, mereka belum pernah bekerja sama sebelumnya karena persaingan yang ada. Huang Ning menatap punggung Li Qiye. Kakak senior Huang, jangan meremehkan musuh karena tidak ada hal baik yang akan terjadi. Seperti yang Anda lihat, kakak perempuan senior dan 8 Zhang adalah pendukungnya, kata Zanhu. Mata Huang Ning bertanya dan tidak menjawab. Dia juga mengirimkan Qianyu membantu Li Qiye sebelumnya dengan Wonyong. Ini tentu saja membuatnya kesal. Dia tidak tahu mengapa dia memperlakukan Li Qiye berbeda dari yang lain. Dia percaya bahwa dia jauh lebih unggul dibandingkan Li Qiye, tidak ada seorang pun yang lebih kuat darinya kecuali Qianyu. Ditambah lagi, Li Qiye bukanlah siapa-siapa dari desa kecil, sementara dia adalah keturunan raja iblis. Apalagi dia lebih tampan dengan sopan santun dan anggun. Li Qiye bahkan tidak bisa mendekatinya dalam aspek ini. Pria itu mirip kecoa menjijikkan yang ingin diinjaknya sampai mati. Kakak senior, ragu-ragu dan kamu akan kehilangan kesempatan selamanya. Zanhu menambahkan, apa rencanamu? Huang Ning bertanya, tidak perlu terburu-buru. Ingat, saya memiliki Jade Bird dan Furious Tiger di belakang saya, kami akan menyelesaikan semuanya di masa depan. Zanhu tersenyum. Huang Ning akhirnya mengangguk, membenarkan kondisi sementara mereka. Baik Harimau Marah dan 1000 Iblis adalah puncak utama faksi iblis. Namun, Raja Bodhi jarang menyatakan pendiriannya, tidak pernah secara eksplisit memihak pada Harimau Marah atau Keong Selatan. Dia biasanya memilih netralitas dalam banyak situasi. Zanhu tidak dapat meyakinkan Raja Bodhi untuk mengubahnya tetapi Huang Ning, sebagai muridnya, memiliki peluang yang lebih baik. Itu sebabnya akan sangat membantu jika Huang Ning berada di sisinya di masa depan. Dia mendapat dukungan dari Jade Bird dan Furious Tiger saat ini. Begitu 1000 Iblis berada di sisinya juga, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan untuk memenuhi ambisinya. Para murid berkumpul sebelum sidang kedua, sebuah aula tua. Berbagai emosi menjalari mereka. 2 uji coba pertama tersedia untuk semua. Namun, mulai uji coba ketiga, seseorang harus mendapatkan 20 poin. Artinya, mereka yang kalah pada percobaan pertama harus mendapat 20 poin dari percobaan kedua. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk mengaktifkan pada putaran ketiga. Bergerak, gerbang menuju aula terbuka. Suara seorang tetua datang dari dalam, ayo duduk. Sidang kedua akan segera dimulai. Mereka membentuk barisan dan memasuki aula. Tempat ini kuno dengan aura megah, cukup besar untuk menampung semuanya. Mereka merasa sangat kecil saat berada di dalam. Hal ini menambah tekanan sebelum dimulainya konferensi. Set lonceng dipasang di sekeliling aula. Mereka terlihat sangat aneh dengan ukiran yang berbeda, burung dan binatang, setan dan hantu. Seorang pelindung dari Divine Black berdiri di depan setiap set. Sekte-sekte tersebut tampaknya berusaha keras untuk mempersiapkan konferensi ini. Para murid yang gugup merasa lebih buruk lagi. Para tetua hadir bersama dengan banyak pelindung. Hal ini menambah tekanan besar bagi para peserta. Ukiran binatang buas dan iblis tampak cukup hidup di lonceng, seperti hampir terbang keluar dan melahap manusia. Hal ini juga membuat mereka takut, menyebabkan beberapa orang duduk jauh.
Tidak ada pedoman mengenai pengaturan tempat duduk sehingga beberapa orang menyusun strategi, berpikir bahwa lokasinya jauh dapat mencakup efek lonceng. Mari kita jaga jarak dan suaranya mungkin akan lebih lemah. Kami hanya perlu melewati satu gerakan dan kami akan baik-baik saja. Seorang murid berkata pelan kepada adik laki-lakinya. Ini bukan kali pertamanya. Oleh karena itu, sebagian besar memilih 4 sudut atau area tengah. Sangat sedikit yang duduk di depan. Alasannya sangat sederhana. Bagian depannya terdapat lonceng emas besar, yang terbesar di aula. Ada ukiran naga besar yang mengangkat cakarnya dan menampilkan taringnya. Mulutnya seakan ingin sekali menelan yang ada di aula. Seorang tetua bertanggung jawab atas hal itu. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ini adalah bel utama. Siapapun yang duduk di depan harus memegang kekuasaan. Namun, Gong Qianyu memilih bagian depan menghadap bel. Dia mengetahui kekuatannya tetapi masih ingin menguji dirinya sendiri dalam konfrontasi langsung. Li Qiye secara alami duduk di bersandar, masih bersandar di bahunya untuk tidur. Dia telah mencoba untuk mendorongnya beberapa kali tetapi dia berpura-pura tidak tahu, masih secara terang-terangan melakukan hal yang membuat para penonton kecewa. Kemarahan Huang Ning berkobar lagi jadi dia berkata dengan dingin, ini adalah ujian, betapa tidak pantasnya dia duduk seperti ini. Dia merusak prestise sekte kita. Dia ingin mengusir Li Qiye atau lebih buruk lagi, menginjaknya hingga berkeping-keping. Li Qiye juga tidak menanggapi kritik ini. Qianyu tidak tahu harus melakukan apapun selain menyorotinya. Dia juga tidak tahu mengapa dia menunjukkan begitu banyak kesabaran. Dia seharusnya mengirimnya terbang mengingat temperamennya. Kakak senior, dia akan pergi setelah bel berbunyi, sampah ini tidak akan bisa mendengarkan. Murid lainnya menghibur Huang Ning. Tentu saja, mereka mengatakan ini pada diri mereka sendiri agar merasa lebih baik. Semua orang memiliki musuh yang sama saat ini di Li Qiye. Dia akan menjadi gila sebentar lagi dan kamu bisa mengeluarkannya agar dia tidak mengganggu orang lain. Kata yang lain, mereka dengan sabar menunggu dimulainya konferensi untuk melihat kemalangan Li Qiye. Di sisi lain, Zhan Hu sedikit mengernyit. Murid terkuat di Divine Black duduk di depan karena mereka ingin menantang lonceng emas juga. Adik junior, menurutku dia tidak akan mampu membunyikan belnya. Itu akan mengganggu orang lain untuk melindungi hati mereka. Zhan Hu memberitahu Gong Qianyu. Dia tidak membenci Li Qiye karena cemburu seperti teman-temannya. Meskipun demikian, dia tetap memandang pria itu sebagai masalah potensial, duri dalam dagingnya. Itu benar, kakak muda. Biarkan dia enyahlah ke pojok agar dia tidak mengganggu kita. Huang Ning mengangguk. Secara keseluruhan, Huang Ning lebih kesal dengan Li Qiye yang tidur di perdamaian daripada perdamaian yang sebenarnya. Ini hanyalah alasan dia untuk tidak bertemu Li Qiye. Hati Dao seseorang seharusnya tidak terpengaruh oleh masalah eksternal. Jika perhatian mereka diganggu oleh orang lain, lalu apa maksudnya? Dia menjawab dengan datar. Huang Ning dan Zhan Hu tidak menanggapi hal ini. Penonton lainnya juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua memutuskan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Li Qiye, bukan pada dirinya sendiri. Huang Ning, khususnya, sangat kesal dengan sikap Qianyu yang bias terhadap Li Qiye. Jangan salahkan aku karena tidak berpose sopan saat dia menggangguku hingga menjadi gila, kata Huang Ning. Dia memutuskan untuk berpisah dengan Li Qiye setelah pria itu gagal menahan musiknya. Dia akan mengirim Li Qiye terbang terlebih dahulu di hadapan para pelindung dan murid. Pembunuhan niat semakin meningkat. Gong Qianyu secara alami menyadari haus darahnya. Dia mengangkatnya dan memanggil api samadinya sebelum menyatakan, kakak senior, ada peraturan di aula ini jadi kamu tidak perlu khawatir. Penguji akan menanganinya. Suhu di dalam gedung meningkat. Sepertinya hanya satu percikan apinya yang bisa membakar seluruh tempat. Semua orang menarik napas dalam-dalam sambil melihat lehernya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia melindungi Li Qiye. Huang Ning tidak tahu mengapa dia sangat ingin melindungi pria ini. Dia merengut dan menoleh ke arah lain. Kilatan menyeramkan muncul saat dia bertekad untuk membunuh Li Qiye di masa depan. Tentu saja penyiksaan terlebih dahulu. Yang lain berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja jika dia memperlakukan Huang Ning dengan cara ini. Bagaimanapun, Huang Ning adalah seorang yang berpikiran luar biasa, pria paling unggul di sekte tersebut. Hal ini tidak terjadi pada Li Qiye dan hal ini membuat rasa iri mereka semakin memuncak.
Tak perlu dikatakan lagi tentang bakat buruk Li Qiye, dalam hal latar belakang, dia berasal dari desa kecil. Penampilannya biasa-biasa saja. Faktanya, seseorang dapat menangkap orang secara acak di jalan dan pria itu akan lebih tampan daripada Li Qiye. Qianyu mengabaikan mereka dan tetap memasang ekspresi dingin. Dia melihat Li Qiye yang tidur di lingkungannya dan membayangkannya berbeda. Temperamennya yang bebas dan gayanya yang tidak terkendali sangatlah unik. Dia mungkin akan tetap tenang meskipun langit sedang runtuh atau jika dia terjebak di neraka. Hal-hal ini berkontribusi pada kemisteriusannya. Kualitas implisit ini hanya bisa dilihat seiring berjalannya waktu, dan akhirnya menjadi daya tarik. Dia akhirnya berhenti tiba-tiba, mendapati pipinya sedikit merah. Dia mencoba memasang ekspresi serius setelahnya. Bah, apa yang aku pikirkan? Ini bahkan memata-mataiku. Saya sudah membantu dengan tidak memberikan pelajaran di depan umum. Mari kita tunggu sampai kita sendirian dan akan kutunjukkan padanya. Dia terjebak gigi setelah mengingat kejadian buruk itu. Di sisi lain, akar penderitanya adalah tidur nyenyak. Dia sepertinya bisa tidur tanpa melihat waktu dan tempat. Penatua yang bertanggung jawab atas konferensi ini melihat bahwa para siswa telah menemukan tempat duduk mereka dan berkata, karena semua orang yang ada di sini, saya akan mulai berbicara tentang peraturan. Akan ada 3 gerakan musik. 0 poin jika gagal pada gerakan pertama, 10 poin untuk gerakan kedua, dan 20 poin jika Anda berhasil mencapai gerakan terakhir. Dia melanjutkan. Para pendengar dengan hati-hati memikirkan dan ingin mencapai set kedua dengan cara apapun. Itu akan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan. Ujiannya fokus pada pemeriksaan hati Dao yang merupakan akar dari pembasmian. Patriark kita pernah mengajarkan bahwa bakat menentukan titik awal Anda, tetapi tujuan Anda didasarkan pada hati Dao Anda, bukan bakat dan hukum prestasi Anda. Hati Dao yang kokoh berarti kemungkinan yang tidak terbatas. Itu berarti Anda dapat bertahan dalam perjalanan panjang dan sulit menuju Dao. Dia memasang ekspresi serius. Para murid menahan nafas sambil mendengarkan. Meskipun demikian, beberapa dari mereka tidak terlalu peduli dengan hati Dao. Semuanya tampak begitu jauh dan tidak berwujud. Lebih baik fokus untuk menemukan prestasi hukum yang kuat atau mendapatkan senjata yang tiada taranya. Namun, mereka tetap menanggapi uji coba ini dengan sangat serius. Lebih banyak poin berarti jalan yang lebih mudah untuk 3 uji coba terakhir. Bersiaplah, kita akan segera mulai. Tetua itu mengakhiri pidatonya tentang hati Dao dan mengingatkan para murid. Elder, bagaimana dengan gerakan terakhir? Qianyu bertanya, kamu ingin menantangnya, kan? Penatua itu tertawa dan berkata, ini bukan bagian dari ujian tetapi karena Anda berhasil melewati gerakan ketiga kali terakhir, kami telah berdiskusi dan setuju untuk membiarkan Anda mencoba gerakan terakhir jika Anda masih memiliki kekuatan. Ingatlah bahwa ini panjang dan rumit, jauh lebih menuntut dibandingkan dengan 3 cara pertama. Kami akan melihat seberapa baik kemampuan Anda melakukannya. Ya, Qianyu tetap berterus terang dan tidak mengatakan apapun lagi. Yang lain ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari para senior jika mereka memiliki bakat dan kekuatan. Dia tidak peduli pada hal lain selain tantangan itu sendiri. Banyak yang iri dengan kekuatan. Mereka hanya berpikir untuk bisa melewati gerakan pertama dan kedua. Itu sudah menjadi hasil terbaik. Gerakan ketiga sepertinya mustahil. Namun, dia menginginkan yang terakhir. Sudah lama sekali sejak chapter terakhir dimainkan pada uji coba ini. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika ini terjadi, itu terjadi ketika ketua sekte mereka saat ini masih menjadi murid biasa. Oke, kita mulai. Tetua itu dengan gemuruh menyatakan dan membangunkan para murid. Mereka fokus dan mengubah pola pikir mereka, memisahkan diri dari dunia luar. Ledakan, diluncurkan. Lonceng mulai mengeluarkan suara yang tidak jelas, sepertinya berasal dari celah terdalam di bawah tanah. Meskipun para murid berusaha yang terbaik untuk melindungi pikiran mereka dan menenangkan hati mereka, mereka masih langsung dibawa ke wilayah asing. Kabut dan kabut melanda kawasan itu dengan cara yang aneh. Lonceng-lonceng itu rupanya mampu menimbulkan kebangkitan spiritual, memanggil jiwa dari tubuh dengan bisikan. Banyak murid yang bergidik sebagai tanggapannya. Yang lebih lemah mau tidak mau membuka mata mereka. Mereka tidak lagi berada di aula besar, melainkan di kuburan yang gelap. Kuburan dan mayat berserakan.
Orang bisa melihat api hantu hijau di antara kabut dan kabut yang mengamankan. Masing-masing murid mendapati diri mereka sendirian. Teman-teman mereka tidak lagi berada di samping mereka. Ini tentu saja menakutkan bagi seorang pemula. Sial, di mana aku? Seseorang berdiri dan berteriak. Yang lain berbalik dan lari, ingin melarikan diri dari kuburan ini. Saat mereka kehilangan ketenangan, pemandangan di depan mereka segera berubah. Sinar matahari yang hangat kembali dan kuburan sudah tidak ada lagi. Mereka kini berdiri di depan gerbang sidang kedua. Mereka telah kehilangan kendali atas hati mereka, sehingga didiskualifikasi. Mereka datang untuk melihat ke aula lagi. Tempatnya masih sama, hanya saja para tetua dan pelindung sudah mulai memainkan loncengnya. Beberapa murid masih di sana. Aula itu disegel sehingga siapapun di luar tidak terpengaruh. Bahkan jika mereka bisa mendengar bel, itu tidak lebih dari suara biasa. Mendesah. Cukup banyak yang telah diteleportasi sebelum gerakan pertama berakhir. Mayoritas terdiri dari rekrutan baru. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan hati dao yang lemah. Seharusnya aku memilih tempat yang lebih jauh dari lonceng itu. Seorang murid masih tidak menyadari masalahnya dan berkata dengan penyesalan. Sama, aku belum siap. Seharusnya aku tetap memejamkan mata sepanjang waktu. Saat gerakan pertama mendekati akhir, beberapa murid luar biasa yang menonjol pada generasi ini diutus. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam uji coba ini sehingga meskipun memiliki bakat, mereka tetap tidak dapat melewati gerakan pertama. Bagaimana dengan sampah itu? Dia kabur, kan? Seseorang memikirkan Li Qiye setelah menenangkan diri. Yang lain mulai melihat sekelilingnya. Dalam hal budidaya, dia pasti berada di posisi terbawah, jika bukan yang terlemah. Jika peserta yang lebih kuat ini telah dikirim, dia juga akan melakukannya. Sayangnya, dia tidak bisa ditemukan. Haha, dia mungkin sudah pergi karena malu. Seorang murid menyombongkan diri. Tidak, lihat, dia masih di dalam. Seseorang melihat Li Qiye masih bersandar pada Qianyu, tertidur dengan nyaman. Petik 2 tanda tanya petik 2. Para murid yang tersingkir menganggap hal ini mustahil. Bagaimana dia masih di sana? Bagaimanapun, mereka jauh lebih kuat namun masih tidak bisa menahannya. Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia tertidur. Itu sebabnya dia tidak terpengaruh oleh lonceng itu. Salah satu iblis bersinar. Ya, itu alasannya. Yang lain mengangguk setuju. Melodi lonceng adalah bagian dari Dao. Bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Pelindung yang menjaga gerbang menyela. Hal ini membuat penonton saling bertukar pandangan kebingungan dan keraguan. Lalu kenapa dia masih di sana? Mungkin dia tidak sadarkan diri. Seorang murid yang lebih tua tidak tahan. Pelindung itu melirik ke dalam dan menenangkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya dia juga bingung. Tingkat pemikiran Li Qiye jelas merupakan salah satu yang terlemah dalam kelompok ini. Namun ia masih bertahan lebih lama dibandingkan mereka yang lebih kuat darinya. Ada yang salah? Tidak mungkin. Murid lain berkata tetapi tidak dapat memberikan alasan. Pelindung itu tidak mengatakan apapun sambil menyetujui sentimen tersebut. Setengah dari peserta telah dikeluarkan setelah gerakan pertama. Beberapa dianggap jenius muda. Di sisi lain, beberapa pihak yang relatif lebih lemah masih berada di dalam, berhasil bertahan dari gerakan pertama. Hal ini membuat orang-orang di luar skeptis terhadap hasilnya. Saya lebih kuat dari mereka, mengapa mereka tidak tersingkir? Seorang jenius muda tidak yakin. Mengapa mereka masih di sana meskipun budidaya mereka lemah? Beberapa murid berbakat mulai memprotes, memikirkan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menunjuk pada anak-anak Liu yang rata-rata berada di generasi ketiga. Mereka hanya dianggap sebagai bibit yang baik dan masih memiliki jalan panjang sebelum bisa mengejar seniornya. Namun, beberapa di antaranya telah muncul setelah gerakan pertama ketika anak-anak masih berada di dalam. Saya pikir ada masalah. Mengapa kita keluar jika Li Qiye masih di dalam? Salah satu dari mereka berkata, benar, penipuan sedang terjadi. Mereka harus menerapkan beberapa skema agar hal ini dapat berhasil. Yang lain ikut bergabung. Pelindung itu menyorot mereka dan berkata, jadi, ada banyak kekhawatiran di sini. Beritahu sang patriark karena dia meninggalkan lonceng dan secara pribadi menyusun gerakan musiknya. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari sang patriark? Kerumunan yang tidak senang segera menutup mulut mereka.
Mengatakan hal lain dapat merusak dengan tidak menghormati patriark, sebuah pelanggaran serius. Ditambah lagi, patriark mereka adalah binatang dewa dengan kekuatan yang tidak nyata. Para kaisar pada zaman kuno biasa mengunjunginya untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Pergerakan kedua bukan lagi pemandangan neraka melainkan dunia manusia. Prestasi dan kesuksesan, cinta dan ketekunan serta kebebasan, keindahan dan tuan-tuan. Mereka mengalami berbagai puncak kehidupan. Hahaha. Seorang murid tertawa karena semua kesenangan dan diteleportasi keluar. Banyak yang diutus pada awal gerakan kedua. Murid-murid biasa yang telah bergabung dengan sekte tersebut untuk sementara waktu tidak dapat menahan godaan dan tersesat dalam pergerakan. Di pertengahan, kakak-kakak senior juga mulai kalah. Mereka menghela nafas dan meratap tetapi sudah terlambat. Meskipun demikian, ini masih jauh lebih baik daripada dikirim pada gerakan pertama. Anak-anak Liu juga kalah pada paruh kedua gerakan ini dan diusir. Hanya ujung dari generasi muda Divine Black yang masih mendekati akhir gerakan kedua. Kenapa? Beberapa murid yang percaya diri dengan kemampuan mereka tidak dapat menerima hasil ini. Sementara itu, anak-anak Liu senang melihat Li Qiye masih berada di dalam. Tuan muda pasti bisa melewati yang ketiga. Mereka mengidolakannya. Hanya seekor kucing putih yang menemukan seekor tikus mati. Salah seorang murid dengan dingin berkata, itu karena dia duduk di dekat kakak senior Qianyu. Energi kekacauannya yang sebenarnya melindunginya sehingga dia tidak terpengaruh. Kamu benar, itu masuk akal. Yang lain menganggap ini sebagai penjelasan paling logis. Itulah satu-satunya cara agar sampah itu bisa bertahan lama. Dia hanya memanfaatkan kakak senior Qianyu, tak tahu malu terus menempel pada kakak perempuan senior. Dia terlalu baik. Kakak senior lainnya pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Mata iblis memerah karena cemburu dan melebar ke tanah. Ada alasan mengapa kakak senior Qianyu lebih memilih tuan muda kita daripada kalian semua. Dia jelas menyukainya. Seorang anak dari Liu segera membalas. Mereka masih polos dan murni dengan keyakinan buta pada Li Qiye. Mereka mengira kakak perempuan senior itu beruntung bisa bersama muda tuan mereka. Setan itu menjadi merah dan tidak bereaksi terhadap anak-anak. Dia akhirnya menggerutu, tunggu dan lihat saja, kakak perempuan senior tidak akan bisa melindunginya selamanya. Lonceng itu akan menyebabkan penyimpangan Qi dan dia akan berubah menjadi kekejian. Banyak orang lain yang memiliki perasaan yang sama ketika mereka menyaksikan Li Qiye dan Qianyu begitu dekat. Kesembuhan membakar pikiran mereka. Gerakan kedua akhirnya berakhir, tidak terlalu banyak yang tersisa, hanya Li Qiye, Gong Qianyu, Zhan Hu, Huang Ning, dan beberapa murid tua yang mendekati usia parubaya. Mereka menjadi paling lama, hanya sedikit lebih lambat dari Liu Fuyu dan Zhang Yue. Jika mereka bergabung beberapa tahun sebelumnya, mereka akan memanggil Fuyu sebagai kakak senior. Mereka adalah pilar Divine Black. Beberapa di antaranya adalah saudara pertama di masa puncaknya dan mulai mengemban tugas-tugas penting. Beberapa juga bertindak sebagai pelindung. Jadi, kelompok Qianyu yang beranggotakan 4 orang adalah yang termuda di sini. Gerakan ketiga dimulai. Dao yang agung dan menakjubkan menindas para murid. Seolah-olah seorang kaisar kuno ada di sini secara langsung. Segel di luar aula kali ini tidak dapat menahan kekuatannya. Orang-orang di luar merasakan tekanan dan harus mundur. Ledakan. Murid yang tersisa tidak dapat menahannya dan akhirnya menyerah, mengakibatkan mereka berteleportasi keluar dari aula. Sangat kuat. Mereka yang menunggu di luar tersentak setelah merasakan aura ini. Yang baru dikirim jadi keringat dari atas ke bawah. Orang Li itu sudah selesai. Dia akan menjadi darah tanpa perlindungan apapun. Beberapa murid menyoroti Li Qiye. Menurut pendapat mereka, begitu Gong Qianyu tidak lagi mampu menahan kekuatan ini, Li Qiye akan kehilangan perlindungannya dan mati. Bajingan yang beruntung, dia tidak akan menjadi apa-apa tanpa perlindungan kakak senior Qianyu. Pelamarnya angkat bicara lagi, mengipasi api. Tunggu saja, ini tidak akan lama lagi. Dia akan mati atau menimbulkan penyimpangan Qi dan berubah menjadi orang gila. Seseorang seperti dia tidak bisa menahan gerakan ketiga. Seorang kakak laki-laki mengungkapkan kebenciannya. Mengesampingkan semua masalah Qianyu, mereka tidak suka kalau dia hanya bisa tidur dan mendapat 20 poin. Mereka jauh lebih kuat darinya tetapi dia mengakhirinya dengan hasil yang lebih baik. Tidak ada yang bisa menerima ini.
Perkembangan selanjutnya mengejutkan banyak orang. Huang Ning adalah orang pertama yang keluar sebelum Zhan Hu tidak lama kemudian. Keduanya mendapat 20 poin tetapi ini berarti hati Dao Zhan Hu lebih unggul. Kamu lebih baik dariku, saudara Zhan Hu. Huang Ning merenung sambil menatap Qian Yu. Tidak, itu karena ada hal lain yang ada dalam pikiranmu. Zhan Hu menundukkan kepalanya dan tidak merasa puas. Kenyataannya, keduanya berimbang. Sayangnya, Huang Ning marah pada Li Qiye dan ini mempengaruhi hati Dao-nya. Di akhir gerakan ketiga, bahkan saudara pertama Keong Selatan pun diutus. Aula menjadi kosong kecuali Qian Yu dan Li Qiye. Dia duduk di sana dengan anggun dan berjuang melawan tekanan dengan banyak waktu luang. Di sisi lain, Li Qiye tertidur lelap dengan kepala di bahunya. Penatua yang bertanggung jawab atas konferensi ini tidak dapat mempercayainya. Dia menatap Li Qiye dan bertanya-tanya apakah ada masalah dengan gerakan musiknya. Namun, hal ini seharusnya tidak terjadi karena semua yang lain tersering dengan baik. Hal ini membuat para penguji bingung. Gong Qianyu adalah satu hal, tetapi bagaimana mungkin kulit besi seperti Li Qiye memiliki hati Dao yang begitu kuat? Apakah dia dilahirkan dengan hati yang terbuat dari batu? Apakah ini benar-benar terjadi? Para penonton di luar mengalami kebingungan yang sama. Pasti ada kesalahan. Yang lain menjawab, sebagian besar tidak akan menerima bahwa hanya dua yang tersisa setelah tiga gerakan tersebut. Gong Qianyu adalah hal yang pasti, tapi Li Qiye. Tidak mungkin, dia hanya berada di Iron Skin. Ada apa dengan dia? Bagaimana dia curang? Mata Zhan Hu berkilat saat dia menatap Li Qiye yang tertidur. Dia tahu bahwa loncengnya tidak ada masalah karena para tetua dan pelindungnya sendiri yang memainkan nadanya. Ditambah lagi, fakta bahwa mereka diteleportasi adalah bukti pasti. Tidak mungkin Li Qiye benar-benar bisa menahan tekanan tersebut. Hanya kakak senior Qian Yu yang melindunginya, kata Huang Ning dengan jengkel. Melihat keduanya sendirian di aula membuat kebisingannya keluar. Sikap Qian Yu yang selalu melindungi Li Qiye membuat Huang Ning gila. Yang diinginkannya hanyalah menghancurkan Li Qiye hingga menjadi bubur. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Loncengnya menggema lagi, terutama yang berwarna emas. Lonceng itu terlempar ke angkasa dan menggema di seluruh wilayah, memaksa banyak orang untuk bersujud seolah-olah itu adalah lonceng abadi. Setiap orang harus menunjukkan rasa hormat dan hormatnya. Ini adalah gerakan terakhir. Dia benar-benar melakukannya. Seorang murid yang lebih tua menarik napas dalam-dalam. Semua mata tertuju pada Qian Yu di aula. Pelajaran terakhir ini bukan bagian dari ujian reguler. Murid biasa tidak akan mendapat kesempatan ini. Ditambah lagi, siapa yang ingin melakukannya? Gerakan terakhir sudah berarti 20 poin, itu sudah banyak. Untuk orang seperti Qian Yu, dia sudah mendapatkan nilai sempurna setelah melewati gerakan ketiga. Dia bisa saja endingnya di sini namun tetap memilih untuk mencoba yang terakhir. Itulah jenius nomor 1, murid terkuat di Divine Black. Bahkan orang-orang tua yang memiliki posisi resmi pun berkata dengan kagum. Mereka sudah lama bergabung dengan sekte tersebut. Tingkat budidaya dan usia mereka lebih tinggi dari kelompok ini. Meski begitu, kelompok terkuat di grup ini tetap tidak berani menantang gerakan terakhir dan mereka juga tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lagi pula, mereka tidak berhasil melewati langkah ketiga. Gong Qian Yu jauh lebih muda dan terlambat bergabung dengan sekte tersebut. Sayangnya, dia telah berhasil mengejar ketinggalan dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Hati Dao saudari junior Qian Yu juga paling kuat. Dia akan mewarisi warisan kita, kata kakak pertama Keong Selatan, sangat yakin dengan kemampuannya. Komentarnya membuat orang saling memandang. Penerus sekte mereka belum diumumkan tapi siapa lagi selain Gong Qian Yu. Sangat masuk akal jika kakak senior Qian Yu menjadi master sekte berikutnya. Baik hati dan bakat Dao-nya sempurna. Yang lain setuju. Tak seorang pun di antara murid generasi ketiga yang menyetujui gagasan ini. Hati Dao tuan muda kita juga sempurna. Seorang anak yang tidak bahagia dari Liu tiba-tiba angkat bicara. Hal ini memicu gelombang tawa di antara kepadatan. Seorang pria memadukan, hati Dao-nya sempurna. Maka dia tidak akan berada di ranah kulit besi. Itu hanya karena kekayaan dan perlindungan kakak perempuanku. Jika Dao Heart-nya dianggap sempurna, maka Dao Heart-ku tidak ada duanya. Yang lain mencemooh. Kamu berani membuat klaim ini. Suara dingin tiba-tiba terdengar.
Semua orang berbalik dan melihat Gong Qianyu berdiri di sana entah kapan. Kakak senior, adik perempuan, mereka tidak tahu kapan dia keluar dan menjadi terkejut. Mereka kemudian melihat ke dalam aula dan melihat para tetua dan pelindung masih memainkan bab terakhir. Hanya satu peserta yang tersisa, Li Qiye. Dia masih tertidur lelap seolah sedang berbaring di tempat tidur paling empuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Rahang jatuh ke tanah. Semua orang kehilangan kata-kata. Qianyu tidak bisa menyelesaikan gerakan terakhir namun Li Qiye tetap tidak terpengaruh. Pasti ada yang salahkan. Salah satu murid berkata sambil menatap Li Qiye. Bodoh. Qianyu memusatkan perhatiannya sebelum berpindah ke sudut dan berhenti memperhatikan. Dia menyentuh dagunya, tenggelam dalam perenungan. Kerumunan menjadi merah setelah disebut idiot oleh Qianyu. Beberapa waktu lalu, mereka tidak mengeluarkan kata-kata apapun saat mengolok-olok Li Qiye. Komentarnya sebenarnya tidak terlalu kasar jika dibandingkan. Namun, dikritik oleh orang yang disukainya, jelas tidak enak. Semua ini karena Li Qiye. Oleh karena itu, mereka mengalihkan kemarahan mereka ke arahnya, bukan ke dirinya sendiri. Huang Ning juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir bahwa Qianyu telah melindungi Li Qiye tetapi tampaknya hal ini tidak terjadi lagi. Meskipun kalimat, idiot, tidak ditujukan padanya, itu masih merupakan penanda di wajahnya. Memem, kamu masih mengetuk. Li Qiye terbangun pada saat ini dan menciumnya sebelum melirik ke arah para tetua dan pelindung. Kamu menyebut ini ujian. Gerakan-gerakan ini tidak dapat menguji hati Dao, ini tidak lebih dari sebuah permainan. Dia menenangkan kepalanya selanjutnya. Jangan bilang kamu tahu musik. Tetua utama menjadi canggung dan kesal setelah mendengar kata-kata penghinaan dari murid generasi ketiga. Saya bermain-main selama beberapa hari di rumah saya. Oke, aku akan melakukannya dan menguji kalian. Li Qiye tersenyum dan berdiri. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Salah satu penonton di luar merengut. Orang Li ini terlalu sombong, mengira dia seperti itu setelah mendengarkan gerakan terakhir. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menguji para tetua dan pelindung, pukulan besar. Li Qiye tentu saja tidak memperhatikan mereka. Dia mengambil tongkat dari yang lebih tua dan mulai memukul bel emas. Dentang, dentang, dentang. Suara keras terdengar. Sialan kamu, surga yang jahat. Aku akan mengalahkan ibumu. Li Qiye berteriak sambil berulang kali mendekatkan tongkat itu seperti orang gila. Tidak ada komposisi musik yang sedikit pun, yang ada hanyalah ayunan yang semrawut. Ini tidak berhasil. Banyak yang langsung menutup telinga. Ledakan. Lonceng emas itu sendiri meledak dengan gelombang suara yang menyebar ke seluruh Divine Black. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. 5 penguasa puncak menjadi khawatir. Raungan naga emas tiba-tiba meledak setelahnya. Raungan naga itu menyerupai badai dahsyat yang menyerang Divine Black. Kotoran. Para tetua di sekte lain menjadi terkejut. Memperbaiki. Dengan dering lainnya, seekor naga raksasa muncul dari aula, terbang keluar lalu mendarat di atap. Ia berteriak lagi dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya, cukup untuk menakuti 9 langit dan 10 bumi. Tidak, banyak murid yang muntah darah. Orang-orang di dekat aula menanggung beban paling berat. Penglihatan mereka menjadi gelap ketika mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Para master tertinggi Divine Black menjadi terkejut setelah mendengar raungan tersebut. Bagaimana para tetua dan pelindung yang bertanggung jawab atas konferensi ini? Mereka sedang melihat bintang pada saat ini. Setelah beberapa saat, murid-murid yang tidak sadarkan diri perlahan-lahan terbangun dan melihat beberapa rekan mereka masih terbaring di sana. Mereka bangkit dan melihat sekeliling, masih merasa pusing. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya saja Li Qiye menjadi gila dan membunyikan lonceng emas. Akhirnya, seekor naga emas keluar dan aumannya membuat mereka tidak sadarkan diri. Maka, mereka mulai mencari Li Qiye. Aula juga ditutup. Para tetua dan pelindung telah keluar. Akhirnya, mereka melihatnya di bawah pohon tua. Gong Qianyu sedang duduk di sana dan melakukan hal yang sama di sana. Dia menggunakan pahanya sebagai bantal dan tidur nyenyak. Siapa yang tahu apakah dia tidak sadarkan diri seperti yang lainnya karena naga atau tertidur sepanjang waktu. Qianyu membiarkan melakukan itu dan bahkan membantu menopang tubuhnya. Mereka tampak sangat mesra seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Penggemarnya tentu saja tidak menyukai ini,
merasakan kemarahan mereka meningkat di dalam hati. Mereka mengalihkan pandangan dan menemukan Zhan Hu dan Huang Ning duduk bersila di tanah. Huang Ning menatap tajam ke arah Li Qiye, sama halnya dengan Zhan Hu. Mereka berdua hampir terpesona oleh suara gemuruh itu. Untungnya, mereka bereaksi cukup cepat untuk mencegah cedera yang parah. Ini semua karena Li Qiye yang secara acak mengetuk lonceng emas itu. Di mana saya? Apa yang telah terjadi? Semakin terbangun dan melihat sekeliling, merasakan ketidaknyamanan yang sama seperti yang lainnya. Apakah pemeriksaannya sudah selesai? Beberapa tidak tahu sudah berapa lama mereka tidur. Belum, seorang tua menjawab. Bolehkah aku bertanya apa yang terjadi? Seorang murid bertanya kepada sesepuh itu, apa yang terjadi di sini? Dewa Naga Emas. Sang tetua memasang ekspresi aneh. Dia melirik ke arah Li Qiye dan sedikit membuka mulutnya, hanya untuk menelan kata-katanya pada akhirnya. Dia bukan satu-satunya yang memiliki ekspresi ini. Para tetua lainnya dan bahkan Zhang Yue menganggap semuanya aneh. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Naga emas belum pernah muncul sebelumnya. Rupanya sangat marah setelah dibangunkan, karena itu aumannya yang kuat. Dewa Naga, kehebohan pun terjadi. Apakah dia membuat Dewa Naga marah? Salah satu dari mereka berspekulasi. Mereka masih takut pada binatang suci perkasa tadi. Tentu saja, mereka sudah marah karena tidur di paha Qianyu dan langsung berteriak, dia menampilkan artefak dewa dan membuat marah naga di dalam. Kami melampiaskan kemarahannya karena dia. Yang lain menyalahkan Li Qiye. Hal ini semakin meningkatkan permusuhan yang sudah ada. Mereka semua mengetuk lonceng emas sambil berasumsi bahwa ini adalah tindakan penghujatan. Beberapa orang mulai mengipasi api untuk membuat massa semakin marah. Bunuh diri sesukamu, tapi jangan menyeret kami bersamamu. Kamu menutupi artefak patriark dan menyinggung Dewa Naga, ini pelanggaran serius. Huang Ning yang cemburu akhirnya berkata, mencari alasan untuk melenyapkan saingan cintanya. Benar, ini berarti tidak menghormati patriark dan juga merugikan teman-temannya. Orang ini harus dikeluarkan dari Divine Black, secara permanen. Beberapa menjadi gaduh. Itu belum cukup, kita harus mengorbankan dia pada naga emas untuk menenangkannya. Setan punya ide yang lebih kejam. Naga adalah binatang dewa ras kita, tidak sopan jika tidak menghormati seseorang, dia harus dihukum. Zhan Hu berdiri dan menyatakan, dia merasa Li Qiye adalah ancaman besar dan ingin menyingkirkan orang itu, belum lagi perseteruan kecil mereka. Ya, tangkap dan hukum dia. Yang lain punya agendanya sendiri. Kurbankan dia untuk naga emas. Banyak yang mulai ekosistem dan kematiannya. Diam. Orang bodoh yang tidak berguna. Gong Qianyu yang sedang melihat Li Qiye akhirnya meledak. Matanya menjadi dingin saat dia meraung dengan keras. Para murid yang ketakutan terhuyung mundur setelah melihat ini. Ranah budidayanya jauh melebihi siapapun di generasi muda, itulah ketakutan mereka. Adik junior, kamu tidak menghormati artefak leluhur. Jangan berpihak padanya karena dosa serius ini. Ekspresi Huang Ning menjadi tidak sedap dipandang sejak Qianyu memilih Li Qiye berkali-kali. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau dan harus menghukumnya karena melanggar peraturan sekte. Zhan Hu mengangguk dan memanfaatkan kesempatan ini. Engah. Qianyu mengangkat satu rahang dan mengeluarkan api samadhi. Suhu di persimpangan menjadi sangat panas. Ayo, kalian berdua, jika kalian tidak setuju denganku. Aku hanya perlu satu tangan untuk mengalahkan kalian berdua. Qianyu berkata dengan dingin. Mendominasi dan sombong, gaya jenius nomor satu dari Divine Black. Huang Ning dan Zhan Hu tentu saja tidak menyukai ini, terutama yang pertama. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya karena dia mengatakan yang sebenarnya. Gabungan keduanya tidak memiliki peluang untuk menang meskipun dia hanya menggunakan satu tangan. Bersambung.